Oke, assalamualaikum anak-anak. Pada video kali ini, Bapak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan melalui Edmodo. Oke, insya Allah akan Bapak jawab semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, dulu internet menggunakan kartu seperti sekarang? Tidak, dulu internet menggunakan kabel. Kenapa sekarang menggunakan kartu? Karena kita internetnya menggunakan handphone. Mengenali berita hoak pada zaman dulu. Dulu hoak itu sudah ada sebelum zaman internet. Nah, kebetulan setelah adanya internet, hoak itu makin mudah tersebar. Tapi memang dulu tidak ramai hoak di internet, atau memang jarang dicek ya hoaknya itu. Pada zaman perang internet digunakan oleh USA, iya. Karena adanya memang dikembangkan di USA saja. ARPANET dibubarkan karena tujuan yang pertama sudah tercapai dengan adanya internet. Dua, para orang-orang yang ada di ARPANET ini menginginkan suatu wadah baru, organisasi baru, sehingga banyak orang yang lebih luas bisa bergabung. Domain internet itu nama jaringan di internet. Jadi jaringan di internet itu dibedakannya dengan nomor ya, nomor IP, alamat IP namanya. Contohnya itu IP itu 192.168.100.1. Nah, dibedakan dengan nomor seperti itu. Kalau dibedakan dengan nomor kan bingung ya. Jadi kita adakan nama domain. Contohnya google.com. Apa itu internet komersial? Internet yang berbayar. Jadi yang disebarkan ke masyarakat luas dan harus dibayar. Dampak negatif internet pada manusia banyak, seperti dampak negatif komputer pada manusia. Internet digampangkan menggunakan alat? Iya, namanya komputer. Pada masa peperangan, mengirim informasi melalui internet? Sebagian iya, karena internet dulu masih terbatas menggunakan kabel. Jadi masih pakai perantara yang lain. Amerika Online mengirim informasi di Amerika? Iya. Seperti IndiHome yang hanya ada di Indonesia. Apa itu DNS? DNS itu sistem yang menerjemahkan URL website ke dalam bentuk alamat IP. Nah, kalau domain kan tadi dari nomor menjadi google.com. Nah, kalau DNS itu google.com menjadi nomor, menjadi alamat IP. Sekolah yang mempelajari internet banyak. DNS pernah diperkenalkan pada perkumpulan apa? Bukan perkumpulan ya, tapi dicetuskan oleh beberapa orang. 5 buah pusat superkomputer. Superkomputer itu komputer yang spesifikasinya tinggi. Jumlahnya ada 5 pada saat itu. Internet terus berkembang, buku masih ada? Ada. Internet komersial di Indonesia di mana? Banyak. IndiHome itu internet komersial. Pada peperangan, mengirim sinyal menggunakan satelit atau tidak? Sekarang iya, dulu tidak. Kenapa DARPA internet hanya disebut internet? Menyingkat nama saja, supaya namanya lebih singkat. Apa yang dimaksud komputer Utah? Komputer yang ada di kota Utah, Amerika. Universitas yang membantu USA membentuk ARPANET? Ada Universitas California, Universitas Utah, kemudian ada Stanford, diantaranya itu. Jika sekarang komunikasi menggunakan internet dapat dilakukan dalam waktu sepersekian detik, apakah akan mencapai waktu nyata? Iya. Apa yang terjadi jika semua orang mengirim satu pesan secara bersamaan? Server overload. Itu kayak kamu 1000 orang datang ke satu warung sekaligus, penuh sesak, dan gak akan bisa dilayani. Apa yang terjadi jika internet tiba-tiba lenyap? Yang pertama pasti terjadi kekacauan, karena semua bisnis, semua
sistem sekarang ada di internet. Kedua, karena internetnya hilang, kita akan kembali ke masa-masa sebelum ada internet. Jadi kira-kira internet belum ada ketika itu, nah kita akan kembali ke masa itu. Ketiga, karena pengetahuan internet sekarang sudah ada, meskipun internet hilang, pengetahuan tentang internet tidak akan hilang. Jadi kita bisa bangun lagi dari nol. Bagaimana cara sinyal internet masuk ke dalam ruang tertutup? Sinyal elektromagnet. Bagaimana jika internet bisa melebihi kecerdasan manusia? Internet bukan kecerdasan. Internet hanya jaringan. Apakah internet mengubah 100% keadaan dunia? Iya. Iya dan tidak. Sebagian besar iya. Bagaimana jika ada lebih dari satu jaringan internet? Tidak. Daripada bikin 2 jaringan internet, lebih baik satu jaringan internet tapi cakupannya lebih luas. Dan hingga sekarang hanya ada satu jaringan internet di dunia yang kita gunakan sekarang ini. Apa hubungannya internet dengan listrik? Listrik menyuplai energi untuk semua perangkat elektronik. Internet menggunakan komputer, sehingga tanpa adanya listrik tidak ada internet. Apa itu kuota internet? Ya, sama kayak pulsa telepon. Internet memunculkan dampak negatif atau positif? Menurut kamu? Apa itu dunia maya, dunia internet? Kenapa masalah di dunia maya bisa memunculkan masalah di dunia nyata? Karena dunia maya dan dunia nyata itu saling terhubung. Jejak digital di dunia maya, misalkan yang kamu ucapkan, yang kamu posting, itu tidak bisa hilang begitu saja. Dan akan diminta pertanggungjawabannya di dunia nyata. Apakah suatu saat semua akan dilakukan secara online? Hampir. Sekarang juga hampir semua bisa dilakukan secara online. Apa itu sinyal? Besaran fisik yang terukur dalam ruang dan waktu. Tidak mengerti tidak apa-apa, nanti kamu pelajari sendiri. Apa yang mempengaruhi kuat dan lemahnya sinyal internet? Banyak. Cuaca, kemudian kualitas sinyalnya, kualitas pengirim dan penangkap sinyalnya, di mana data yang disimpan dalam internet di komputer-komputer server di beberapa negara. Ada di Amerika, ada di India, ada di Cina, ada di negara-negara besar. Misalnya di India itu ada 15.000 komputer server sekitar. Bagaimana cara kerja TV nirkabel? Nirkabel itu tidak pakai kabel. Jadi sama seperti kamu nonton YouTube, tidak pakai kabel, pakai sinyal. Apa hubungan internet dengan program? Internet dibangun dengan program. Program apa yang menjalankan internet? Banyak. Bagaimana membatasi kecepatan internet? Itu pengaturan di alat masing-masing. Bisa di HP kamu atau bisa di komputer kamu. Siapa pembuat internet? Bagaimana internet terhubung dengan satu sama lain? Nomor 3, ini ada di materi ya. Telepon rumah pakai internet? Ada yang iya, ada yang tidak. Cara kerja game memakai internet? Ya, seperti kamu berhubungan dengan sosial media. Jadi saling dihubungkan dengan sinyal internet. HP pertama yang menggunakan internet Nokia 9000 komunikator. SMS termasuk ke dalam internet? Bukan. Cara kerja internet? Jadi internet itu menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Misal ada komputer A dengan komputer B, dihubungkan menggunakan kabel. Nah, komputer A dan komputer B itu bisa saling copy paste file di dalamnya. Nah, sekarang bayangkan komputernya itu ada sekitar miliaran. Nah, kira-kira itulah cara kerja internet. Bagaimana jika tidak ada internet? Sudah dijawab tadi. Manfaat dari internet banyak. Di antaranya ada di materi yang Bapak berikan. Kelemahan dari internet. Kelemahan dari internet ini lebih ke teknis alat ya. Misalnya
masih dipengaruhi oleh cuaca, sinyal yang jelek, dan sebagainya. Apa baik memberikan perangkat elektronik kepada anak? Ya baik, asal jangan sering-sering. Seperti kalian boleh main game tapi nggak boleh sering-sering. Kenapa pada perangkat elektronik terdapat radiasi? Jadi semua benda, baik benda elektronik atau bukan, itu mengeluarkan frekuensi. Kita ini sebenarnya mengeluarkan frekuensi, cuman frekuensinya kecil sehingga kita tidak merasakannya. Nah, benda elektronik juga seperti itu, mengeluarkan frekuensi. Nah, karena frekuensi itu ada frekuensi elektromagnet. Nah, frekuensi elektromagnet itulah yang mengeluarkan radiasi. Aplikasi apa saja yang memberi banyak hal tentang internet? Banyak aplikasi pemberi informasi seperti Google. Bagaimana perbedaan cara kerja Wi-Fi dengan modem internet? Tidak ada perbedaan, sama-sama menangkap sinyal. Apa manfaat dari Wi-Fi? Manfaatnya bisa kamu rasakan sendiri. Bagaimana cara penyampaian informasi dalam internet? Seperti misalnya kamu mendownload musik. Itu salah satu penyampaian informasi dalam internet. Dari satu komputer ke komputer yang lain. Hanya ini komputernya ada di Indonesia, yang satu lagi misalnya ada di Amerika. Kira-kira seperti itu. Apakah internet terhubung dengan listrik? Yes, of course. Apa yang menyebabkan jaringan internet terganggu? Sudah dijawab. Apakah dampak dari jaringan internet yang terganggu? Sudah dijawab juga. Apa yang dipikirkan orang terdahulu sebelum memikirkan menciptakan internet? Ya, bagaimana cara berkomunikasi dengan lebih efisien dan cepat? Hal apa yang merugikan dalam perkembangan internet? Hampir tidak ada. Siapa yang memikirkan pembuatan internet? Ada di materi. Pertama kali di mana? Ada di materi. Ini ada di materi juga. Mengapa internet menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan oleh orang lain selain biayanya yang terjangkau? Karena internet cepat, mudah untuk digunakan. Apa saja kerugian yang didapat dari internet? Sudah dijawab. Jadi kerugiannya ya bagaimana orang menggunakan internet untuk kejahatan. Seperti misalnya pisau. Pisau itu benda biasa. Kalau digunakan untuk positif, bisa digunakan untuk memasak, menghasilkan makanan yang enak. Tapi jika digunakan untuk negatif, bisa untuk melukai orang, menghilangkan nyawa, digunakan untuk merampok dan sebagainya. Nah, internet juga begitu ya. Jaringan internasional digunakan untuk apa saja? Untuk apa saja? Ekonomi, bisnis, perdagangan, dan sebagainya. Pusat pembuat internet ada di sejarah internet. Apa saja kegunaan internet waktu masa digunakan perang USA? Untuk informasi, ARPANET sempat dibubarkan. Ya, sudah dijawab tadi. Masalah apa yang membuat internet tidak bisa digunakan? Masalah-masalah umum seperti teknis, alatnya rusak, dan lain sebagainya. Apa inti kegunaan internet pada masa dulu? Alternatif informasi, perkembangan media informasi yang lebih baik lagi. Internet bisa diandalkan sumber komunikasi. Ya, tidak hanya internet saja, bisa di buku, koran, televisi, dan radio, dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan agar internet berkembang dengan baik? Internet sudah berkembang dengan baik. Dampak buruk yang ada dalam berkembangnya internet sudah dijelaskan. Tujuan internet dalam kehidupan sehari-hari sudah dijelaskan, ada di materi. Hal apa saja yang merugikan apabila internet sampai sekarang belum ada? Ya, tidak ada hal yang merugikan, tapi mungkin penyampaian informasi tidak akan secepat sekarang ini. Apakah dengan tidak adanya internet manusia akan berkomunikasi dengan orang jauh? Ya, tentu. Dulu waktu zaman Nabi, waktu itu informasi bisa disampaikan dari tempat A ke tempat B di mana jaraknya sangat jauh, tapi waktunya yang sangat lama. Oke anak-anak, ini akhir dari video pertama. Pertanyaan selanjutnya akan Bapak lanjutkan di video kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.